Marc Marquez akhirnya mengungkap fakta yang jarang dibahas. Menurutnya, MotoGP modern memang lebih cepat, tetapi justru membuat pembalap kehilangan kesempatan menunjukkan skill terbaik. Benarkah teknologi aerodinamika telah mengubah MotoGP menjadi balapan robot? Simak ulasan lengkapnya. Marc Marquez kembali mengungkapkan pandangannya mengenai perkembangan teknologi di MotoGP modern. Juara dunia 8 kali itu menilai, kemajuan aerodinamika memang membuat motor semakin cepat, tetapi di sisi lain, justru mengurangi peran kemampuan alami seorang pembalap saat berada di atas lintasan. Dalam beberapa musim terakhir, penggunaan perangkat aerodinamika berkembang sangat pesat. Hampir seluruh pabrikan kini berlomba menghadirkan paket aero paling efisien demi memperoleh keunggulan performa di setiap sirkuit. Namun, menurut Marquez, perubahan tersebut juga membawa konsekuensi besar terhadap karakter balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo itu mengaku lebih menikmati era sebelum teknologi aerodinamika berkembang seperti sekarang. Baginya, periode antara 2014 hingga 2016 merupakan masa paling menyenangkan sepanjang karirnya, karena motor masih memberikan kebebasan kepada pembalap untuk mengekspresikan gaya balap masing-masing. Periode yang paling saya nikmati adalah 2014, 2015, dan 2016 ketika belum ada aerodinamika, ungkap Marquez. Pada masa itu, menurut pembalap asal Cervera tersebut, perbedaan kemampuan individu jauh lebih terlihat. Seorang pembalap benar-benar bisa membuat perbedaan melalui teknik pengereman, cara memasuki tikungan, hingga kemampuan mengendalikan motor di batas maksimal. Situasi tersebut sangat berbeda dengan MotoGP saat ini. Marquez menjelaskan bahwa motor generasi terbaru lebih menyerupai sebuah mesin yang bekerja berdasarkan aturan aerodinamika. Pembalap harus mengikuti karakter motor yang sudah dibentuk oleh paket aero, bukan sebaliknya. Motor sekarang memang sangat menyenangkan dikendarai, tetapi rasanya lebih seperti robot. Pembalap harus mengikuti apa yang diinginkan aerodinamika dan tidak bisa memaksa motor mengikuti keinginannya, jelas Marquez. Menurutnya, jika pembalap mencoba keluar dari karakter ideal yang sudah ditentukan oleh desain aerodinamika, justru performa motor akan menurun dan waktu putaran menjadi lebih lambat. Hal tersebut membuat ruang kreativitas pembalap semakin sempit dibandingkan beberapa tahun lalu. Marquez juga menyoroti perubahan besar pada cara motor menghasilkan gaya tekan ke bawah, atau downforce. Berkat perangkat aerodinamika modern, motor mampu melaju jauh lebih stabil saat berakselerasi maupun ketika melibas tikungan berkecepatan tinggi. Namun keuntungan tersebut dibayar dengan meningkatnya beban yang diterima ban depan. Akibatnya, ketika ban depan mulai kehilangan traksi, peluang pembalap untuk menyelamatkan motor menjadi jauh lebih kecil dibanding era sebelumnya. Fenomena ini, menurut Marquez, menjadi alasan mengapa aksi penyelamatan spektakuler yang dulu sering diperlihatkannya, kini hampir tidak pernah terlihat lagi. Selama bertahun-tahun bersama Honda, Marquez dikenal sebagai spesialis save, yakni kemampuan luar biasa menyelamatkan motor dari posisi yang nyaris terjatuh. Aksi-aksi tersebut bahkan menjadi salah satu ciri khasnya, dan beberapa kali dianggap mustahil dilakukan oleh pembalap lain. Namun kini, ia mengakui kondisi tersebut hampir mustahil terulang. Tekanan aerodinamika yang sangat besar membuat ban depan langsung kehilangan keseimbangan ketika grip mulai berkurang. Itulah sebabnya sekarang kita hampir tidak lagi melihat aksi penyelamatan ketika ban depan kehilangan cengkeraman. Tekanan pada ban terlalu besar sehingga motor sangat sulit kembali stabil, ujar Marquez. Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa jumlah kecelakaan akibat kehilangan grip ban depan masih cukup tinggi pada MotoGP era modern. Banyak pembalap tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengoreksi kesalahan kecil karena karakter motor berubah secara drastis begitu traksi mulai hilang. Meski demikian, Marquez tidak sepenuhnya menolak perkembangan teknologi. Ia mengakui aerodinamika berhasil membuat motor MotoGP menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Hanya saja, menurutnya, perkembangan tersebut membuat perbedaan kemampuan individu antar pembalap menjadi semakin tipis karena hampir semua rider dipaksa menggunakan pendekatan yang sama saat mengendarai motor. Pendapat Marquez sejalan dengan diskusi yang belakangan semakin sering muncul di paddock MotoGP. Sejumlah pembalap dan mantan pembalap juga mulai mempertanyakan apakah perkembangan aerodinamika sudah terlalu jauh hingga mengurangi unsur pertarungan alami yang selama ini menjadi daya tarik utama MotoGP. Tidak mengherankan apabila regulasi teknis baru pada era 2027 diperkirakan akan memangkas penggunaan perangkat aerodinamika secara signifikan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kemampuan individu pembalap, sehingga balapan menjadi lebih menarik sekaligus meningkatkan peluang duel langsung di lintasan.
Bagi Marc Marquez, MotoGP akan selalu berkembang mengikuti zaman. Namun di balik kemajuan teknologi, ia berharap olahraga ini tidak kehilangan identitasnya sebagai ajang yang memberi ruang bagi talenta, keberanian, dan insting alami pembalap untuk membuat perbedaan. Sebab, menurut sang juara dunia, kehebatan seorang rider seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa canggih motor yang dikendarainya, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan mesin hingga melampaui batas yang dianggap mustahil. Berjuang sendirian tanpa rekan setim, Veda Ega Pratama justru tampil luar biasa di Moto3 Jerman. Start dari posisi ke-13, finish di posisi ke-8. Dan yang paling menarik, bos Honda Tim Asia sampai memberikan pujian khusus. Apa yang membuat penampilan Veda begitu istimewa? Simak selengkapnya. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali menunjukkan perkembangan yang menjanjikan pada putaran Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Minggu 12 Juli 2026. Meski belum berhasil naik podium, rider Honda Tim Asia itu sukses mencuri perhatian berkat penampilan konsisten sepanjang akhir pekan hingga akhirnya finish di posisi ke-8. Hasil tersebut mendapat apresiasi langsung dari manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama. Mantan pembalap Grand Prix asal Jepang itu menilai Veda telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam menghadapi balapan yang berlangsung di salah satu sirkuit paling teknis dalam kalender Moto3. Balapan di Sachsenring memang tidak berjalan mudah bagi pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut. Memulai lomba dari posisi ke-13, Veda sempat kehilangan momentum sesaat setelah lampu start padam. Meski demikian, pembalap berusia 17 tahun itu tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali menemukan ritmenya. Dengan gaya balap agresif namun tetap terukur, Veda mulai menyalip satu persatu rivalnya. Perlahan ia menembus posisi 10 besar dan terus menjaga konsistensi hingga lap-lap terakhir. Perjuangannya akhirnya berbuah hasil ketika ia melintasi garis finish di posisi ke-8, sekaligus mengamankan tambahan poin penting sebelum Moto3 memasuki jeda musim panas. Pencapaian tersebut terasa semakin istimewa karena Veda menjalani akhir pekan seorang diri sebagai wakil Honda Tim Asia. Rekan setimnya, Zen Mitani, belum bisa kembali membalap setelah menjalani operasi akibat cedera patah tulang pergelangan tangan yang dialaminya pada seri Belanda. Absennya Mitani membuat seluruh perhatian tim tertuju kepada Veda. Situasi itu tentu menghadirkan tanggung jawab yang lebih besar bagi pembalap Indonesia tersebut, namun ia mampu menjawab kepercayaan tim dengan penampilan yang solid. Hiroshi Aoyama mengaku puas dengan perkembangan yang ditunjukkan Veda sepanjang akhir pekan di Sachsenring. Menurutnya, pembalap muda itu tampil cukup konsisten sejak sesi latihan bebas hingga balapan utama. Aoyama menilai Veda mampu memanfaatkan kondisi lintasan kering dengan baik setelah menjalani akhir pekan yang relatif stabil. Ia juga memuji start yang dilakukan Veda, meski sempat kehilangan beberapa posisi akibat kontak dengan pembalap lain pada fase awal balapan. Insiden tersebut membuat Veda harus kembali bekerja keras untuk memperbaiki posisinya. Di sirkuit seperti Sachsenring yang pendek dan memiliki karakter teknis, mengejar rombongan terdepan bukanlah pekerjaan mudah. Meski demikian, Veda tidak kehilangan semangat. Ia tetap fokus menjaga ritme balapan dan terus melakukan manuver bersih hingga akhirnya mampu kembali merangsak ke posisi 8 besar. Menurut Aoyama, mental pantang menyerah yang diperlihatkan Veda menjadi salah satu aspek paling positif dalam balapan kali ini. Ia menilai pembalap muda Indonesia tersebut tidak pernah menyerah meski sempat kehilangan momentum. Justru dari situ terlihat kemampuan Veda dalam tetap tenang dan memaksimalkan peluang hingga lap terakhir. Selain hasil finish, Aoyama juga menegaskan bahwa pengalaman yang diperoleh Veda sepanjang akhir pekan jauh lebih penting dibanding sekedar posisi akhir. Baginya, setiap balapan merupakan proses pembelajaran yang akan membantu perkembangan pembalap muda menuju level yang lebih tinggi. Ia menyebut Veda telah membuat langkah maju yang cukup besar selama seri Jerman. Adaptasi terhadap karakter Sachsenring, kemampuan menjaga konsistensi, serta keberhasilan membawa pulang poin menjadi modal berharga menghadapi paruh kedua musim. Performa Veda di Moto3 2026 memang terus menunjukkan tren positif. Meski masih berstatus rookie, ia beberapa kali mampu bersaing di barisan depan dan semakin sering tampil kompetitif melawan para pembalap yang lebih berpengalaman. Kepercayaan dirinya juga terlihat semakin meningkat dari seri ke seri. Tidak hanya memiliki kecepatan dalam satu putaran, Veda kini mulai menunjukkan kemampuan menjaga ritme balapan hingga garis finish. Bagi Honda Tim Asia,
perkembangan tersebut tentu menjadi kabar menggembirakan. Tim asal Jepang itu memang menaruh harapan besar kepada Veda sebagai salah satu talenta muda Asia yang diproyeksikan berkembang di ajang Grand Prix. Kini, setelah menuntaskan seri Jerman dengan hasil positif, seluruh tim akan memanfaatkan jeda musim panas untuk melakukan evaluasi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi putaran berikutnya. Dengan pengalaman yang terus bertambah, dukungan penuh dari Honda Tim Asia, serta kepercayaan diri yang semakin meningkat, peluang Veda Ega Pratama untuk kembali bersaing di papan depan Moto3 musim ini tetap terbuka lebar. Penampilan di Sachsenring menjadi bukti bahwa pembalap muda Indonesia tersebut tidak hanya mampu bersaing di level dunia, tetapi juga terus berkembang menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di kejuaraan Moto3. Jika tren positif ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin Veda kembali menghadirkan kebanggaan bagi Indonesia pada seri-seri berikutnya.